Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan renungan harian, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan kenal melalui Yesus Kristus, kami bersyukur atas karunia Tuhan yang masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami agar kami boleh memahaminya. Melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi ayat harian bagi kita hari ini diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, coba kita pikirkan tentang rumah. Membeli rumah itu mungkin sederhana. Kita hanya memerlukan tanda tangan, terima kunci, lalu selesai. Paling lama prosesnya 1 minggu. Tapi kalau kita berbicara tentang membuat sebuah rumah menjadi rumah yang penuh kasih, itu adalah sebuah proses yang panjang. Butuh waktu bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Membangun keluarga melalui sebuah pernikahan juga persis seperti itu. Hari pernikahan mungkin hanya berlangsung 1 hari atau beberapa jam. Di sana sudah dilakukan pemberkatan nikah, acara adat, foto bersama keluarga dan para tamu. Tetapi membangun kehidupan sebagai suami istri berlangsungnya seumur hidup. Karena itu melalui nas hari ini kita diberikan sebuah fondasi untuk membangun keluarga di dalam Tuhan. Ada 3 kata yang perlu kita gali di dalam nas ini. Yang pertama, meninggalkan. Bapak Ibu jangan salah paham dulu ketika dikatakan meninggalkan orang tua tidak sama dengan melupakan orang tua, apalagi tidak menghormati orang tua. Dan kita juga orang dengan background suku Batak, kita tahu betul bahwa hormat kepada orang tua itu tidak pernah selesai. Tidak peduli apakah kita sudah menikah atau belum menikah. Tapi yang berubah setelah menikah adalah prioritas. Suami dan istri dipanggil untuk membangun keluarga mereka sendiri, mengambil keputusan bersama, bukan lagi bergantung secara emosional kepada orang tua atau pihak ketiga. Maka ini penting untuk kita jaga, karena tidak jarang ada keluarga yang goyang atau retak bukan karena tidak ada kasih, tapi karena mereka belum benar-benar meninggalkan apa yang ada di masa lalu, belum merubah prioritasnya. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita dengan lembut. Mari ketika kita membangun sebuah keluarga yang baru, kita harus berani untuk berdiri sebagai sebuah keluarga yang baru. Lalu yang kedua, bersatu. Artinya ada ikatan yang kuat, setia, dan tidak mudah dipisahkan. Seperti lem yang merekatkan 2 permukaan, sehingga sulit untuk dilepas. Dan kalaupun dipaksa lepas, maka salah satu dari permukaannya pasti akan rusak. Artinya ketika sudah membangun sebuah keluarga yang baru, harus ada komitmen untuk memilih satu sama lain. Di zaman sekarang banyak orang gampang menyerah. Begitu muncul masalah kecil, sedikit saja gesekan langsung berpikir untuk bubar, mundur dari hubungannya. Padahal kasih yang sejati justru bertumbuh ketika orang mau belajar, saling mengampuni, saling mendengarkan, dan tetap memilih satu sama lain meskipun ada alur yang melintang. Dan yang ketiga, satu daging. Ini adalah rancangan Allah sejak dari Taman Eden. Allah menghendaki suami dan istri bukan lagi berjalan sendiri-sendiri. Mereka menjadi satu tim, satu tujuan, satu arah. Maka suami dan istri tidak lagi bertanya apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan, tapi apa yang terbaik bagi keluarga yang Tuhan percayakan kepada saya. Maka itu untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum menikah, ayat ini tetap saja relevan bagi kita. Firman Tuhan mengingatkan bahwasannya hubungan yang sehat selalu dibangun di atas komitmen, kesetiaan, dan pengorbanan. Bukan sekedar perasaan sesaat yang datang dan pergi begitu saja. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga atas penyertaan Tuhan kepada kami, atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk meninggalkan ayah dan ibu, lalu bersatu dengan istri. Artinya kami harus rela meninggalkan apa yang ada di belakang
dan bersatu dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menguatkan kami melakukan yang seturut dengan firman Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan kegiatan kami satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi kami, jauhkan dari mara bahaya secara fisik maupun rohani. Tuhan, ampunkan juga kami dari salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Melalui Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.